أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل هلاف مهين صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Sini, Jim, sini. Dulu mau Ustaz mana? Semangat, Jim. Habis tadi ada menit suatu mendengar suara. Mendengar suara. Ya Jim dari saking ngajinya tegang, dia kentut, Bim. Makanya saya ketawa. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah ya Rabbi. Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, tema rezeki. Ojo ketawa. Astagfirullahaladzim. Susah nih. Masalahnya Ya, jadi gini. Bib, tadi kan Jim lagi ngaji. temanya itu rezeki yang Ya. turun saat Ramadan. Ya. Masya Allah, saya nangis jadinya tuh. Jadi gini. Gak batal kan puasa saya? Enggak. Tadi kan istighfar gimana tuh, Bib? Oh iya baik. Masalah istighfar, Bib, katanya istighfar itu kan juga bisa mendatangkan rezeki, apalagi di bulan Ramadan. Nah, ada yang bacanya itu sebelum puasa atau sebelum sahur, ada yang baca setelah sahur. Ini yang baiknya yang mana, Bib? Mohon izin penjelasannya, Bib. Baik. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, dan juga Faisal. Masya Allah, luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelum saya menjelaskan ini, memang kenapa tadi saya bilang jangan ketawa, karena memang kentut, kalau ada orang kentut dilarang ketawa. Ada hadisnya yang melarang begitu. Baik, jadi hadirin wal hadirat, jangankan pada saat kita sahur, ya, istighfar secara umum itu adalah bisa mendatangkan rezeki. Dalilnya di dalam surah Nuh, ya, ayat yang ke-12, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau kalian itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kekeringan bisa menjadi turun hujan. Yang kemudian sempit rizkinya ditambah rizkinya. Yang enggak punya anak bisa diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan istighfar. Sampai Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala anhu, ketika ada 3 orang datang, yang satu bilang daerah saya kekeringan, yang satu bilang saya miskin, yang satu bilang saya enggak punya anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Lalu beliau membaca ayat itu. Nah, lalu bagaimana dengan ketika sahur? Kata Allah di dalam surah yang lain, surah Ali Imran ayat 17, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang suka beristighfar di waktu sahar, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dari orang yang masuk ke dalam surganya Allah, salah satunya adalah orang-orang yang suka istighfar di waktu sahar. Masya Allah. Nah, pertanyaannya adalah kapan waktu sahar itu?
ya di dalam kitab Tajul Arus, ya ini kitab tentang bahasa Arab, ketika membahas tentang waktu sahar ya atau ashar jamaknya, ya dikatakan waktu sahur itu atau waktu ashar itu, sahar itu adalah dari sekitar jam 2 sampai azan subuh. Itulah waktu mustajabnya doa, dan itulah waktunya para istighfarnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kapan kita melakukannya, ya waktu itu antara jam 2 sampai sebelum subuh. Lalu kemudian jumlahnya berapa kali kalau kita mau istighfar? Bebas. Karena sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar setiap hari, ya dikatakan 70 marrah, 70 kali. Ya di dalam hadis lain, riwayat lain dikatakan 100 marrah, 100 kali sehari. Ya kita mau berapa kali? Ya dikatakan seorang sahabat yang lain, ya Abdullah bin Mas'ud dikatakan saya beristighfar kepada Allah 10.000 kali sehari. Ya. Di dalam kitab Syiar A'lami Nubala ditanyakan kenapa sampai sebanyak itu, ya kira-kira segitulah dosa saya tiap hari. Nah maka kita berapa kali sehari kita istighfar, terserah ya berapa banyaknya. Nah lalu kemudian waktunya kapan? Ya silahkan. Kalau Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat wal mustaghfirina bil ashar, kata beliau menyitir pendapat Mujahid, kata beliau sebaiknya adalah pada saat kita sholat malam itu tahajud. Ketika sedang sholat itu salah satunya adalah beristighfar. Atau ba'da salat tahajud. Itu yang terbaik. Jangan diartikan, wah kita sambil makan sahur istighfar. Bukan itu maksudnya. Ya. Sahur itu, makan sahur itu disunahkan takhir as-sahur. Ya, diakhirkan sahur. Kenapa? Karena supaya punya kesempatan orang tahajud dulu. Wah, hatta rakaatain. Walaupun kita cuma dapat 2 rakaat, enggak apa-apa. Itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat habis itu istighfar supaya kita kena ayat tadi. Wal mustaghfirina bil ashar. Setelah itu baru kita makan sahur. Ya dikatakan para sahabat itu ya dan Rasul SAW melakukan makan sahur baina khamsina ayat. Kira-kira sekitar 50 ayat. Jadi setengah jam sebelum sebelum azan subuh. Ya jadi sama seperti tadi Ustaz Syam, Ustaz Maulana, ya Mas Fadli itu melakukan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan ini semua ya hadirin wal hadirat kita termasuk orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Jadi kapan waktunya? Dari jam 2 sampai sebelum subuh atau sampai sebelum makan sahur, dan kemudian jumlahnya berapa? Ya silahkan, sebanyak-banyaknya silahkan. Tapi yang penting pada saat istighfar itu hadir hati kita. Minta ampun betul sama Allah. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Karena hidup kita itu cuma 2. Antara dosa yang kita lakukan dan antara nikmat yang Allah berikan sama kita. Nggak ada yang lain. Ya. Maka ada seorang ulama terdahulu itu cuma 2 Mas Fadli zikirnya tuh. Alhamdulillah sama astagfirullah. Bib, kalau kita lagi jalan gitu, Bib, sambil jalan biasanya suka istighfar gitu, itu nggak apa-apa, nggak ada wudu. Sangat boleh. Nggak ada wudu, nggak ada apa-apa ya? Dalam keadaan apapun. Oh, boleh. Masya Allah. Terima kasih banyak, Yang harus ada wudu itu kan tawaf. Iya, takutnya kan kita kan kalau misalnya nama istighfar itu kan kita minta ampunan sama Allah. Kalau misalnya wudu mungkin kan lebih baik. Lebih baik. Sana kita di jalan udah batal wudu, itu masih tetap ngelakuin, jalan aja nggak ada masalah ya, Bib. Masya Allah. Terima kasih banyak, Habib. Atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Saya pengen denger juga nih Ustaz Syam nih. Jamaah yang di rumah juga sama nih. Ada nggak sih kisah di zaman Nabi ya tentang rezeki Ramadan nih Ustaz Syam? Mohon izin silakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa untuk menanti daripada kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para tabi'ut tabi'in, kisah orang-orang saleh dan kisah para nabi, yang mana ketika mendengar kisah-kisah ini bagaikan jundum min junudillah, bagaikan tentaranya Allah yang masuk ke dalam hati. Semakin sering kita mendengarkan kisah orang yang sukses akhiratnya, maka semakin kita ingin atau bertekad seperti mereka. Sebaliknya, kalau kita sering mendengar kisah kesuksesan orang dunia, maka seperti juga daripada tentara-tentara dunia masuk ke dalam hati kita, subhanallah, yang membuat kita semakin menginginkan dunia. Maka kisah orang-orang soleh perlu kita untuk dengarkan. Termasuk diantaranya ada seorang sahabat Nabi SAW yang ketika sudah berusia senja, subhanallah, beliau Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu warḍah. Ketika beliau sudah beranak, ketika beliau sudah bercucu, cucunya pun sudah beranjak dewasa. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah, terjadi peperangan, yang mana peperangan ini terjadi di area laut, subhanallah. Maka beliau pun bergegas untuk berangkat pergi berjihad. Lalu anak dan cucunya berkata, ayahanda, kakek kan udah bersama Nabi dulu perangnya.
Kakek juga ikut sama Abu Bakar dulu. Waktu Umar pun kakek juga ikut. Udahlah, sekarang di zaman Sayyidina Utsman ini biarlah anak dan cucumu ini pergi. Kakek sudah lemah kayak gitu. Udahlah kakek di rumah aja. Namun apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu, beliau menjawab dengan ayat At-Taubah ayat 41. Beliau mengatakan, ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. Beliau menjawab dengan sebuah ayat dengan mengatakan, penuhilah panggilan itu. Baik engkau dalam keadaan kuat atau engkau sudah dalam keadaan lemah. Wahai anakku, wahai cucuku, dahulu aku kuat, aku mengamalkan ayat ini, aku memenuhi panggilan. Sekarang aku sudah lemah, tapi ayatnya mengatakan, baik engkau kuat ataupun lemah, maka penuhi panggilan itu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah dengan harta dan dirimu, jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup ayatnya dan mengatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik bagiku wahai anakku. Maka beliau berangkatlah ke medan peperangan. Subhanallah, Allah takdirkan beliau syahid di medan perang tersebut. Lalu tidak ketemu jenazahnya sampai dengan 7 hari 7 malam. Barulah ketemu di antara pulau-pulau karena terjadi peperangan di lautan pada saat itu. Ketemulah Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. Beliau dalam keadaan jasadnya yang utuh. Jasadnya yang utuh dan jasadnya yang tidak berbau sama sekali. Bagaikan orang yang segar, bagaikan orang yang hanya tertidur. Lalu ditanyakan kepada anak dan cucunya amalannya apa. Beliau adalah orang yang kuat dalam keadaan berpuasa. Beliau adalah orang yang sangat rajin berpuasa. Jadi bukan hanya menjaga saum Ramadan, tapi menjaga juga puasa-puasa sunnah, yang mana puasa ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanyakan, ada enggak kisah sahabat rezekinya pada saat puasa? Subhanallah, kurang rezeki apalagi mati dalam keadaan syahid. Kurang rezeki apalagi jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang rezeki apalagi mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap rezeki hanyalah uang. Jangan kita menganggap rezeki hanyalah makanan. Tapi rezeki mati yang indah. Rezeki dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bisa mengamalkan ayat-ayat Allah. Rezeki punya anak soleh seperti Jim tadi, subhanallah. Rezeki yang luar biasa yang tidak bisa kita nilai dengan materi. Maka kalau ditanyakan sahabat Nabi yang mendapatkan rezeki di bulan suci Ramadan, hampir seluruh sahabat Nabi SAW mendapatkan rezeki di bulan suci Ramadan. Ada yang rezeki mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu salatnya. Ada yang rezeki mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaatnya. Sayyidina Utsman bin Affan mengkhatamkan satu Al-Quran dalam satu rakaatnya. Berarti kalau 2 rakaat, 2 kali khatam dalam 2 rakaat. Subhanallah. Ada orang yang rezekinya mampu berbagi terhadap yang lain. Ada yang rezekinya bersua dengan Nabi SAW. Wabil khusus yang diceritakan, yang dikisahkan barusan. Ada orang yang rezekinya mati syahid dan jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena rajinnya beliau berpuasa. Bukan hanya menjaga puasa Ramadan, tapi juga menjaga puasa-puasa di luar bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kita luar biasa ya. Jadi bicara masalah nikmat rezeki Allah ini nggak melulu-melulu tentang uang. Betul. Ya, tentang makanan, ternyata kesehatan dan lain-lain. Bahkan perlindungan dari Allah dari kematian. Mati itu syahid rezeki. Mati syahid rezeki yang luar biasa. Najib, mau nanya apa? Nanya terus. Iya, apa? boleh. Coba yang kenceng nanya supaya yang lain juga dengar. Tanya apa? Mau nanya apa sama Ustadz? Ustadz, aku mau nanya dong. Boleh. Iya, boleh apa? Ustadz, kalau kita dapat THR pas lebaran itu juga rezeki Ustadz. Jawabannya itu adalah rezeki. Mantap. Kenapa dikatakan rezeki? Semua yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan jadi rezeki. Baik orang yang memberikan itu termasuk rezeki darinya untuk dia. Kemudian bagi yang menerima pun jadi rezeki. Ingat, dilarang minta-minta. Haram hukumnya mengemis. Karena akan menghilangkan daging wajah nanti dari kemudian. Tapi kalau dikasih, haram menolak. Dan tidak mesti rezeki itu berupa uang. Tapi kebersamaan, kumpul keluarga, itu termasuk rezeki. Makanya buat adik-adik dimanapun berada, kalau dikasih THR, terima. Kalau tidak mau terima, simpankan. Buat siapa? Buat yang lain juga kan?
Jadi bisa, aku nggak usah, diterima aja dulu, simpan baik-baik, jadi amanah buat kita seperti itu, ya. Jadi kalau Lebaran, Jim boleh ya, Bib, cari ya THR. rezeki gitu ya, Bib, ya diterima ya, Bib, ya kalau dapat THR. Tapi nggak boleh minta-minta gitu ya, karena kan Nggak anak suka ada bisa. gitu, THR gitu. Nggak Bib. bisa minta, Jangan. nggak boleh minta. Nggak boleh. Kalau dikasih, jangan menolak. Oh, kalau Ustaz Syam dulu minta THR gimana Ustaz Syam? Minta THR nggak pernah minta. Assalamualaikum. Nggak pernah minta, ya. Subhanallah. Cuma assalamualaikum Belum aja kode masanya. itu. Saya dulu belum masa yang itu saat dulu. Oh. Subhanallah. Mungkin dulu karena Saya ada dulu keliling. Keliling. adekku kalau masanya adekku yang kecil tuh udah kayak gitu. Kalau dulu kami kayak gym gitu. Assalamualaikum. Subhanallah. Masa nak makan? Nggak mau makan. Uang THR, aja. uangnya aja. Oh. Tapi kalau lagi ingat ya waktu silaturahim waktu lebaran dulu itu karena kayak gym dulu gitu ya, masih kecil udah ngaji, rata-rata itu kalau kita dipanggil ke rumahnya, bacakan dulu nak ayat kursi dulu buat nenek gue. Habis baca ayat kursi dikasih diamplopin gitu. Bacakan dulu nak ini nak buat nenek. Tapi itu bagus juga itu. Subhanallah. Maksudnya dia juga nggak menerima dengan sia-sia aja kan. Maksudnya ada memang Kalau sesuatu yang 200 orang diamalkan. datang ke rumah kita suruh bayar kursi sampai sore itu. Nggak apa-apaan tuh dia jadinya. Iya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Habib mungkin ada mau ditambahin, Bib, nih. Bicara masalah Masalah tentang THR. anak-anak yang minta THR, Bib. Jadi tadi saya katakan, memang saya mirip dengan Ustaz Syam. Zaman saya belum ada yang begitu, zaman sekarang yang begitu. Tapi memang tadi saya setuju ya bahwa kalau kita dikasih, terima. Karena itu menghargai orang yang memberi. Bahwa nanti kita bisa kasih ke orang lain atau kemana. Tapi sekali-kali jangan minta. Karena minta itu tercela. Kecuali orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Masya Allah. Karena ada nanti masa tanda-tanda hari kiamat. Jikalau kita sudah tidak temukan lagi orang yang bisa kita kasih. Ya Allah. Jadi sepanjang ada orang mau dan menerima dan tidak menolak, berarti masih lama itu kiamat. Masya Allah. Karena nanti kiamat, nanti tanda-tanda kiamat, orang akan berlari mencari siapa yang mau dikasih. Tidak ada lagi, karena semua jadi kaya semua. Nah, dari sinilah kita bisa belajar. Mohon maaf, suasana Lebaran ini adalah suasana kebersamaan, suasana berbagi. Makanya dikatakan Lebaran. 1, 2, 3. Lebaran. Buka lebar-lebar pintu maaf, Betul. buka lebar-lebar pintu dompet, Oh. buka lebar-lebar pintu Pintu rumah. panci. Dan juga cenderung setelah Lebaran orang-orang yang habis Lebaran itu lebaran biasanya karena makannya banyak. Nabi SAW senang sekali berbagi gitu ya, apalagi di hari Lebaran. Nabi SAW mendapati anak kecil, apalagi kepada anak kecil, menyayangi yang kecil. Nabi Masya SAW Allah. mendapati di hari raya itu ada anak kecil yang kelihatan murung karena melihat teman-temannya yang lain bermain. Oh. Lalu Nabi SAW bertanya kepada anak tersebut, apa yang membuatnya bersedih? Ternyata bersedih ya karena tidak seperti temannya yang lain. Bapaknya sudah meninggal dunia. Maka Nabi memanggilnya pulang ke rumahnya, lalu Nabi memandikan, Nabi memberikan pakaian terbaik, Nabi memberikan makanan terbaik, mainan, lalu anak tersebut pulang dengan lebih bahagia dibanding teman-teman yang lain. Masya Subhanallah. Artinya bukan hanya ngasih THR kalau Nabi SAW, ngasih Iya. perhatian, ngasih kasih sayang, dan itu ada contohnya dari baginda Nabi SAW. Masya Allah. Ya, tapi kan Gitu. sebenarnya kan THR ini juga kan akhirnya kan Tapi niatnya kan sebenarnya sedekah. ada juga kisah Nabi menangis di hari Lebaran Idul Fitri. Mau tahu kisahnya? Apa betul? Nanti di ya. episode berikutnya. Ini ya siapa sih nih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini Bi, suka penasaran. Aku kan orangnya kepo. Pengen tahu. Kita lihat dulu apa yang istighfar. Ini astagfirullahaladzim nih. Lihat tuh, bentar lu. Tuh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Puasa ki kasih. Saya nah dia tuh pahala na puasa hatan aku mak giba ki. Siapa yang gibah? Alena. Tapi Nggak tak ada sih yang gambar-gambar sama Tambaran terlebih taki Allah. Ngomong apa sih berdua? Mana dia cerita Ya udah, jamaah. dia sayang. Mana? Lain ya Tetap di Islami Tinda ya, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu namanya sok ganteng. Gibah baru.